Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan, tentang bagaimana kedua hal ini mempengaruhi kita dalam membelanjakan penghasilan kita. Kita akan terlebih dahulu membahas tentang kebutuhan. Kebutuhan kata dasarnya adalah butuh, di mana kita butuh hal tersebut terutama dalam hal sehari-hari. Yang kita butuh apa? Makan. Kita nggak mungkin menunda makan karena kita lapar, karena kita ingin menghemat uang penghasilan kita. Makanan tentu saja adalah kebutuhan, tapi ada kalanya makanan ini bisa jadi keinginan. Contohnya ketika kita bisa makan nasi di warung pinggir jalan, itu adalah kebutuhan. Tapi ketika kita ingin membeli nasi di restoran mahal, bisa aja itu adalah keinginan, tergantung kapan hal ini digunakan. Yang kedua tentunya adalah kebutuhan sehari-hari, contoh mulai dari kebutuhan rumah tangga, seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Kita tidak mungkin dong tidak membeli hal-hal tersebut karena kita ingin menghemat pengeluaran kita. Nah, yang ketiga adalah pertanyaannya, apakah baju itu adalah kebutuhan atau keinginan? Di dalam hal-hal konteks tertentu, konsep tertentu, baju ataupun sandang itu adalah kebutuhan. Kita nggak mungkin dong pakai baju yang sama setiap hari ke tempat kerja yang sudah kusam, yang sudah koyak lagi. Nah, itu adalah kebutuhan. Tapi baju menjadi keinginan apabila kita ingin membeli baju karena ada merek yang besar di sini yang ketika kita pakai ada rasa kebanggaan sendiri, yaitu jadi keinginan, bukan kebutuhan. Nah, pertanyaannya adalah kebutuhan tidak bisa kita hindari. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita harus worth to spend, artinya kita harus benar-benar habiskan penghasilan kita, bukan semuanya, tapi untuk secukupnya memenuhi kebutuhan kita. Prinsipnya kita berpenghasilan, prinsipnya kita bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan keinginan? Keinginan kata dasarnya adalah ingin. We want something, kita ingin sesuatu, kita bukan membutuhkannya, tapi kita ingin sesuatu. Kita ingin nonton film, kita ingin pergi bermain, kita ingin pergi jalan-jalan, ingin. Nah, jalan-jalan, saya tarik sebentar. Apakah jalan-jalan ini sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan? Tergantung juga bagaimana cara pakainya. Jika seseorang bekerja sangat stres sekali, sangat penuh tekanan, ya dia butuh jalan-jalan. Menenangkan pikiran, mencari angin segar, dia butuh. Tapi seseorang yang hanya ingin jalan-jalan, ya dia ingin, menjadi keinginan. Keinginan di sini adalah sesuatu yang kita bisa tunda untuk pengeluarannya, karena kebutuhan tidak bisa ditunda. Yang saya ingin tekankan adalah ketika kita berjalan-jalan, mungkin di mall atau di pusat perbelanjaan. Nah, ada kalanya ketika kita tidak butuh sesuatu, tapi karena teknik penjualan dari beberapa jenis brand ataupun beberapa jenis pakaian, beberapa jenis barang yang dijual di mall, kita bisa merasa hal itu semacam kebutuhan kita. Saya ambil contohnya. Pernah lihat orang berbelanja di supermarket ataupun di supermarket ya. Nah, dia sudah tahu dia masuk ke dalam, dia cuma ingin membeli buah. Tapi ada dua jenis orang. Yang pertama adalah dia masuk ke pintunya, dia langsung straight ke tempat buahnya, dia beli, dia keluar. Yang kedua adalah tipe orang yang masuk, dia berkeliling, baru dia ke tempat buah. Nah, periode berkeliling ini yang bisa menciptakan kebutuhan secara mendadak. Yang dia tidak butuh membeli meja, ketika melihat meja bagus dan ada diskon, dia jadi butuh meja. Yang ketika sepatunya masih bagus, dia lihat sepatu ada diskon, bagus pula, buy one get one, dia jadi butuh sepatu. Yang awalnya dia hanya butuh membeli buah-buahan, karena dia mengelilingi mall tersebut, mengelilingi pusat perbelanjaan, supermarket tersebut, terciptalah sebuah kebutuhan yang pada dasarnya dia tidak butuh. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang gampang tergiur oleh diskon. Karena kita melihat itu diskon, biasanya kita harus membayar 2 juta, sekarang kita cukup membayar 1 juta, kita menjadi butuh. Kebutuhan itu langsung tercipta, itu karena adanya diskon. Jadi Bapak Ibu, berhati-hatilah. Tips yang bisa saya sampaikan di sini bagaimana memilah kebutuhan dan keinginan adalah selalu tulis apa kebutuhan kamu. Selalu tulis apa yang kamu inginkan. Mungkin dalam 1 bulan ke depan, dalam setengah tahun ke depan, dalam 1 tahun ke depan, bahkan dalam 5 tahun ke depan. Nah, dengan menulis kita bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan mana dana yang patut untuk kita alokasikan terlebih dahulu.
lebih cocok untuk membeli sepatu sekarang, padahal kita masih punya sepatu untuk dipakai, atau lebih cocok untuk membeli persediaan buah di rumah. Jadi kebutuhan atau keinginan tergantung kepada Anda, tergantung bagaimana kita mendefinisikannya, dan itu bisa berkaitan langsung dengan bagaimana kita menghemat pengeluaran kita. Sampai sini aja, ketemu lain episode. Bye-bye.